Padahal demokrasi itu adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan rakyat. Demokrasi itu mengandalkan argumen. Nah, pemerintah itu sensitif terhadap argumen justru. Pemerintah balas dengan sentimen. Lalu kalau kita mau berdebat, kita pasang argumen secara setara. Jangan saya pakai argumen, yang sana pakai sentimen. Lalu mulai mengeksploitasi keburukan-keburukan orang yang tidak argumentatif. Begitulah watak kekuasaan sekarang semacam itu. Anti argumen, tapi doyan dengan sentimen. Itu ajaib. Kalau Bung Rocky jadi presiden, apa yang Bung Rocky lakukan terhadap pengkritik Bung Rocky? Hari pertama saya beliin empek-empek mereka supaya ya supaya protein otaknya tinggi. Empek-empek kan protein otaknya tinggi, itu aja. Jadi saya akan bujur-bujur itu setiap hari saya kirimin empek-empek itu supaya Gojek ada kerjaan di masa pandemi. Ya udah, ini ada sembako empek-empek dari Presiden Rocky Gerung begitu untuk para bujer. Lalu dikasih gambar presiden, tapi saya nggak pakai logo istana, saya pakai logo emak-emak. Itu. Bung Rocky kan akademisi filsafat UI. Apa mungkin setelah populernya Bung Rocky, banyak anak-anak muda kita ingin kursus akal sehat melalui filsafat. Apa sih filsafat itu, Bung Rocky? Filsafat itu dimaksudkan dari awal untuk beroposisi dengan kekuasaan. Filsafat dilahirkan justru untuk menghalangi kekuasaan jadi absolut. Sejarah filsafat Barat begitu, sejarah filsafat India juga begitu. Dalam versi Mahabharata, sejarah filsafat Islam juga begitu. Jadi kita mau agar supaya ada elemen kritis di dalam kehidupan akademis kita. Tetapi kalau kita lihat sekarang, kita lihat universitas besar, UGM, mahasiswanya dikontrol oleh rektor. Rektornya ketakutan mahasiswa bikin aktivitas berpikir yang ada basis filosofinya. Lalu diancam. UI juga begitu, banyak seminar yang dibatalkan hanya karena semacam sinyal samar-samar dari rektor. Kenapa itu terjadi? Karena rektor sekarang adalah bawahan presiden. Jadi rektor-rektor ini selalu kan punya semacam maksud yang terselubung, yaitu mendekatkan pada kekuasaan. Kalau dari Safol bisa jadi menteri pendidikan. Maka dia larang orang berpikir. Dianggap bahwa kadang-kadang dianggap Anda mahasiswa itu tidak boleh bikin seminar, harus dibimbing oleh profesor. Loh, prinsip universitas, mimbar akademis itu adalah mimbar sivitas akademi, bukan sekedar mimbar profesor kan, guru besar kan. Itu kan alasan rektor aja, bahwa mesti ada guru besar yang dampingi. Siapapun yang punya dalil akademis, dia punya hak untuk naik mimbar akademis. Mau dia mahasiswa, mau dia dosen biasa, mau dia profesor, itu setara, dijamin kebebasan akademisnya. Kalau dibilang itu mimbar profesor, mimbar guru besar, banyak guru besar yang otaknya kecil gitu. Itu di Indonesia banyak gitu kan. Jadi kita ingin kembalikan fungsi dari kampus sebagai supply, penyuplai akal sehat. Nah, akal itu hanya disebut akal kalau dia bisa dikritik. Pikiran hanya disebut pikiran kalau dia bisa dibantah. Kalau saya mengucapkan sesuatu dan tidak boleh dibantah, itu artinya saya lagi berdoa. Doa nggak bisa dibantah. Tapi pikiran itu bisa dibantah. Nah, cara membantah yang paling mudah adalah tampilkan di wilayah akademis. Karena di situ ada metodologi kan. Kan kalau pikiran dipamerkan di pilkada, di panggung dangdut, kan nggak bisa dibantah kan. Karena yang datang kan konstituennya mah tepuk-tepuk tangan aja. Lain kalau pikiran akademis, itu akan membantah. Jadi mimbar yang paling mungkin untuk merawat akal sehat ya memang mimbar akademis. Dan itu nggak boleh dikendalikan oleh kekuasaan itu. Kampus sebagai pusat akal sehat dikendalikan, dibungkam, ditutup, lalu ini berarti gambaran kematian akal sehat. Akal sehat nggak akan mati. Dia dimatikan di kampus, dia akan cari gorong-gorong baru yang namanya webinar semacam ini, yang namanya YouTube. Saya perhatikan begitu kampus ditutup, dosen-dosen pada bikin YouTube baru tuh.
dan semuanya adalah menghajar kekuasaan. Jadi percuma ini gelombang akal pikiran ini, gelombang akal sehat, dia nggak bisa dihentikan lagi karena kekuasaan tidak punya alat penghalang. Penghalang dari akal pikiran adalah pikiran. Kalau kekuasaan tidak punya pikiran, maka akal pikiran kampus dan kritisi itu akan melampaui dan membanjiri kekuasaan. Cuman itu. Jadi kalau kekuasaan ingin menghalangi pikiran, nah mulailah dia berpikir juga tuh. Jangan cuma jadi pesuruh, jangan jadi petugas partai, jangan jadi boneka dari konstelasi kekuasaan dunia. Itu artinya orang baca, kalau pemimpin nggak punya pikiran, itu bukan sekedar membahayakan istana, membahayakan bangsa ini. Karena konstitusi menyuruh supaya kita tumbuh dalam pikiran, cerdaskan kehidupan bangsa, itu perintah konstitusi yang nggak main-main. Nah, karena itu kalau presiden misalnya tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kita bisa ukur itu secara kuantitatif, itu bisa dinyatakan dia tidak menjalankan konstitusi. Maka ya bisa diimpeach karena tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, kan akan jadi tertawaan sejarah. Ada presiden yang diimpeach karena tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu orang mulai berpikir, kenapa dia tidak mencerdaskan kehidupan bangsa? Ya. Tapi kampus tidak boleh bicara tentang impeach. Ya justru itu anehnya tuh. Kampus Fakultas Hukum nggak boleh bicara tentang pemaksulan. Padahal Undang-Undang Dasar mengatur soal pemaksulan. Loh, kampus bicara tentang apa yang diatur undang-undang kan? Kan kampus lagi bicara pasal yang ada di konstitusi, yaitu pemaksulan. Lalu orang bilang jangan ngomong pemaksulan. Kalau begitu hapus dari konstitusi dan pemaksulan itu. Jangankan pemaksulan, konstitusi aja bisa diubah, diganti. Nanti orang larang, jangan bicara tentang penggantian konstitusi. Loh, konstitusi bilang di pasal 37, saya bisa diubah. Syarat-syarat pengubahan, ada presentasi sidang, keputusan. Konstitusi sendiri memberi peluang dia untuk diubah. Sekarang kekuasaan melarang itu. Kan itu ajaib cara berpikirnya tuh.